Saya Muhammad Bagus Nandapulu Lawa. Kali ini akan mempresentasikan materi tentang konsep psikologi pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari psikologi dan perilaku manusia. Psikologi pendidikan bertujuan untuk mempengaruhi kegiatan belajar, mengajar secara lebih efektif dengan memperhatikan respon psikologis dan perilaku siswa. Keadaan sistem pembelajaran, metode pengajaran, dan siswa bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Kebiasaan siswa di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah terkadang juga berbeda. Psikologi pendidikan tampaknya membawa perbaikan bagi dunia pendidikan dalam pelaksanaan program, proses belajar mengajar, layanan konseling, dan penilaian untuk mencapai kualitas siswa yang lebih baik. Psikologi menurut para ahli. Secara harfiah, psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa. Istilah psi atau jiwa masih sulit didefinisikan karena jiwa itu merupakan objek yang bersifat abstrak. Sulit dilihat wujudnya, meskipun tidak dapat dimungkiri keberadaannya. Dalam beberapa dasawarsa, ini istilah jiwa sudah jarang dipakai dan diganti dengan istilah psikis. Plato dan Aristoteles. Menurut Plato dan Aristoteles, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa dan mempelajari proses dari awal hingga akhir. William Wundt. Menurut William Wundt, psikologi adalah ilmu yang tidak hanya mempelajari tentang hakikat jiwa saja, tetapi juga mempelajari tentang pengalaman-pengalaman yang dirasakan dan yang timbul. Nah, bisa jadi kamu juga merasakan hal yang sama. Misalnya, kamu menciptakan perasaan cinta, munculnya rasa benci dan semacamnya, atau bentuk perasaan lain yang ditimbulkan, seperti keinginan, perasaan panca indera dan pikiran. Pendidikan menurut para ahli. Telah banyak ahli yang membahas definisi pendidikan, tetapi dalam pembahasannya mengalami kesulitan karena antara satu definisi dan definisi yang lain sering terjadi perbedaan. Berikut pendapat para pakar. A. Jumarsi berpendapat pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani, dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. B. Ahmad Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau didikan secara sadar yang dilakukan oleh pendidikan terhadap perkembangan anak didik, baik jasmani maupun rohani, menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Definisi ini sangat sederhana meskipun secara substansial telah mencerminkan pemahaman tentang proses pendidikan. Bagaimana konsep psikologi pendidikan? Psikologi dan subsainsnya pada dasarnya terkait hal ini sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu lain. Hubungan biasanya saling menguntungkan. Silakan kembali psikologi membutuhkan bantuan dari ilmu-ilmu lain dan sebaliknya membutuhkan bantuan psikologis. Psikologi dengan sosiologi, mit dan mazhabnya mengisyaratkan adanya suatu kemungkinan yang menarik bagi apa yang dinamakan psikologi sosiologis. Artinya, psikologi yang memperoleh perspektif dasarnya dari suatu pemahaman sosiologis tentang kondisi manusia. Menurut Estakdir Alice Jahbana, jasa yang paling besar dari psikologi sosial modern seperti yang dikemukakan oleh F.H. Alport, Muzaffar Sherif, Solomon Asch, Peter R. Hofstadter, dan lain-lain, ialah karena mengembalikan keutuhan perpecahan antara psikologi dan sosiologi. Perbedaan antara sosiologi terletak pada orientasinya. Jika psikologi sosial berfokus pada perilaku individu, sosiologi tidak peduli dengan individu yang menarik perhatian. Sosiologi adalah struktur dan sistem sosial yang berubah atau konstan, independen dari individu. Oleh karena itu, unit analisis psikologi sosial adalah individu, sedangkan unit analisis dalam sosiologi adalah kelompok. Von Wis mengambil psikologi sosial yang banyak digunakan dari ilmu-ilmu sosial. Mengapa? Untuk semua di antara sosiologi mapan. Sukanto mengatakan yang mendasari teorinya adalah Gabriel Tarde yang berasal dari Prancis. Dia mulai dengan asumsi atau pandangan awal bahwa fenomena sosial memiliki sifat berasal dari Prancis. Dia mulai dengan asumsi atau pandangan awal bahwa fenomena sosial memiliki sifat psikologi
meliputi interaksi antara jiwa individu dan jiwa terdiri dari keyakinan dan keinginan. Bentuk utama interaksi psikologi adalah pribadi adalah untuk meniru, menolak, dan beradaptasi atau menemukan yang baru. Bagaimana sejarah psikologi pendidikan? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Peran ilmu psikologi dalam pendidikan yang sangat penting karena di lapangan pendidikan seorang pendidik harus mengetahui sifat, jiwa, dan kepribadian siswa. Psikologi adalah salah satu aspek menjadi dasar pendidikan. Psikologi pendidikan adalah panduan seorang pendidik untuk mengetahui perilaku dan sikap anak didiknya. Faktor yang membuat menjadi guru yang baik. Kompleksitas faktor yang terlibat dalam pembelajaran, terutama mengenai keragaman karakteristik siswa. Jadi, pengajaran yang efektif bukanlah semua anak adalah sama. Guru harus menguasai berbagai perspektif dan strategi pembelajaran serta fleksibilitas dalam penerapannya. Untuk mengajar dengan sukses dan agar efektif, diperlukan elemen kunci yaitu A. Pengetahuan dan keterampilan profesional, B. Komitmen, motivasi, dan kepedulian. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.